Insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi menjadi sorotan publik setelah diduga dipicu oleh kendaraan yang berhenti di atas rel, yakni taksi Green SM. Peristiwa ini berdampak besar pada operasional perjalanan kereta, termasuk tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line yang tengah berhenti di stasiun Bekasi Timur. KRL tersebut berhenti karena di jalurnya terdapat rangkaian kereta lain yang lebih dulu mengalami gangguan akibat insiden dengan taksi yang tertemper di rel. Video yang beredar di media sosial pun memperlihatkan detik-detik taksi berwarna hijau itu berada di atas rel sebelum akhirnya tertabrak kereta. Hingga kini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Namun, fenomena kendaraan yang tiba-tiba mogok di atas rel kereta sebenarnya bukan pertama kali terjadi dan kerap menimbulkan kecelakaan fatal. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan mobil bisa mati mendadak di rel? Secara teknis, ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab. Salah satunya adalah pengaruh medan elektromagnetik di sekitar rel kereta. Berdasarkan kajian dari lembaga penelitian seperti LIPI, kini Brain, rel kereta api dapat menghantarkan arus listrik yang memicu munculnya medan elektromagnetik. Ketika kereta berada dalam jarak tertentu, bahkan hingga ratusan meter, medan magnet ini bisa meningkat signifikan. Paparan medan elektromagnetik yang tinggi berpotensi mengganggu sistem kelistrikan kendaraan, terutama pada mobil modern yang sangat bergantung pada sistem elektronik. Gangguan ini dapat memengaruhi Electronic Control Unit (ECU), yaitu otak kendaraan yang mengatur berbagai fungsi mesin. Jika ECU terganggu atau kehilangan sinyal, maka sistem pembakaran dan kelistrikan mobil bisa berhenti secara tiba-tiba, sehingga kendaraan mendadak mogok di atas rel. Selain faktor elektromagnetik, ada juga kemungkinan penyebab lain yang lebih umum, seperti kesalahan pengemudi atau kondisi kendaraan itu sendiri. Misalnya, pengemudi yang tidak menjaga putaran mesin tetap stabil saat melintasi rel, menggunakan gigi terlalu tinggi, atau kurang responsif saat menghadapi kondisi jalan yang tidak rata di perlintasan. Hal ini bisa menyebabkan mesin kehilangan tenaga, terutama pada kendaraan manual. Kondisi mesin yang kurang prima, seperti masalah pada bahan bakar atau sistem pengapian, juga bisa memicu mobil mati mendadak. PT KAI sendiri menjelaskan bahwa medan magnet dari lokomotif yang merambat melalui rel bisa memengaruhi performa kendaraan dalam radius tertentu. Inilah alasan mengapa palang pintu perlintasan sudah ditutup meskipun kereta belum terlihat secara kasat mata, karena kereta sebenarnya sudah berada dalam jarak yang berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang. Pastikan untuk selalu berhenti ketika sinyal peringatan berbunyi, tidak menerobos palang pintu, serta memastikan kondisi jalur benar-benar aman sebelum melintas. Pengemudi juga disarankan menggunakan gigi rendah dan menjaga kecepatan stabil agar kendaraan tidak kehilangan tenaga saat melewati rel. Perlu diketahui, pelanggaran di perlintasan kereta api memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggar dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal Rp750.000 atau pidana kurungan hingga 3 bulan. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa keselamatan di perlintasan kereta bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga bergantung pada kedisiplinan dan kewaspadaan setiap pengguna jalan. Sedikit kelalaian bisa berujung pada dampak besar yang mengancam nyawa. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.